Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selain Kau tiada. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lambaikan tangan saudara, siap memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah raya pada sore hari ini. Baik yang mengikuti dari rumah, baik yang mengikuti dari tempat ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Mari kita akan awali ibadah pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan hati kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Kau memberikan kesempatan buat setiap hidup kami pada sore hari ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah roh Allah Kau yang ambil alih ibadah pada sore hari ini. Biarlah nama Tuhan Yesus yang berkuasa di tempat ini. Nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Kau jamah. Kami siap Kau lawat dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari katakan bersama-sama amin. Sambil berdiri, mari kami persilakan untuk bangkit berdiri. Sambil katakan Allahku sumber kekuatanku. Haleluya. Sekali lagi Allah sumber kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber
Haleluya, haleluya. Dialah Allah Immanuel. Dia Allah beserta dengan kita. Di setiap musim apapun dia beserta dengan kita. Haleluya. Dia Allah yang Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berserah menyembah Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kesetiaannya bagi setiap kita. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau Dialah yang hadir melawat saudara dan saya. Tanpa penyertaannya, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tanpa penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita,
Jangan takut, jangan khawatir. Dialah kekuatan kita. Dialah Allah yang Immanuel. Oh Yesus, kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan musim hidup kami. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Waktu kami berkata damai. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu Tuhan.
yang tidak pernah berlalu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Sebab itu Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Roh Kudus Kau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini supaya kami sama-sama mengerti, kami sama-sama belajar bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya kehendak-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan hati yang rendah kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, shalom. Senang sekali boleh berjumpa dengan jemaat Gereja Betani Pati ya di tempat ini ya. Sudah lama saya tidak melayani di tempat ini. Ya, saya bersyukur kita semua boleh menjalani ibadah tatap muka kembali. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan tetap diperhatikan. Saudara, kita langsung buka di kitab Ayub pasal 42. Kitab Ayub 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ayub 42 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Ya, judulnya adalah Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-6. Amin Saudara? Sudah ada di layar, kita akan bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. 4. 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. 6. Amin. Bapak Ibu Saudara semua pasti sudah tahu kisahnya Ayub ini ya, Nabi Ayub yang seringkali kita lihat, kita dengar di sekolah minggu juga Saudara ya. Ini adalah puncak daripada pemulihan hidup Ayub Saudara. Kalau Saudara baca Ayub pasal 1 sampai yang ke-42, 41 Saudara, kita akan tahu pergumulannya. Ya, singkat cerita Ayub ini seorang yang saleh pada zamannya, di zaman dulu. Ya, kelihatannya kurang lebih semasa dengan Abraham Saudara ya. Sudah lama sekali dan dia orang yang saleh tapi juga kaya Saudara. Kaya raya, punya banyak ternak, kambing domba, hidupnya diberkati dengan anak-anak laki-laki dan perempuan. Saudara, tapi suatu kali iblis menuntut untuk menguji Ayub dan Tuhan mengizinkan Saudara. Dan Saudara, singkat cerita Ayub jatuh Saudara. Pertama kali semua hartanya habis, anak-anaknya habis, semua meninggal Saudara. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Ayub juga mengalami sakit Saudara. Sakit yang tidak jelas. Ya, badannya bernanah dan segala macam. Saudara, dia menderita sekali. Dan kita tahu sisanya adalah banyak pasal-pasal di kitab Ayub ini yang penuh keluh kesah, kata-kata Ayub dialog dengan teman-temannya, juga dengan Tuhan. Dan di ayat pasal 42 yang kita baca tadi, itu adalah puncak daripada pertobatan atau penyesalan Ayub, Saudara. Saya akan fokus kepada ayat yang kelima, Saudara. Ayat yang kelima, saya akan bacakan kembali. Ayub setelah mengalami banyak hal itu, dia berkata kepada Tuhan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Dia berkata, dulu aku cuman dari kata-kata orang aja aku dengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, Alkitab bahasa lain mengatakan, tetapi sekarang aku mengenal Engkau berhadapan muka. Saudara, saya hari ini akan membagikan mengenai mengalami Tuhan, Saudara ya, mengalami Tuhan. Saya dikasih tema bulan ini katanya pemulihan, Saudara. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama, dengan masa lalu. Tapi saya akan pilih mengalami Tuhan, Saudara. Sekali lagi Ayub pada waktu itu tidak salah sebenarnya. Dia orang yang saleh, tapi dia diizinkan Tuhan mengalami ujian, pencobaan. Dan singkat cerita, saya mau katakan bahwa Ayub mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bukan hanya dari dengar-dengar kata orang, bukan hanya teori yang dia baca, Saudara, tapi dia mengalami Tuhan itu melawat, menjamah,
Ya, walaupun pada waktu dia mengatakan ini masalahnya belum selesai, saudara, pemulihan belum terjadi. Tapi dia bilang, sekarang mataku sendiri ya memandang engkau, aku mengenal engkau berhadapan muka. Nah, saudara, mengapa ini penting mengalami Tuhan? Karena kalau orang Kristen tidak mengalami Tuhan, ya, orang Kristen yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, itu saya agak ragu hidupnya berubah, saudara. Karena yang saya tahu di Alkitab, ya kita kembali kepada Alkitab, saudara. Ya, orang-orang yang hidupnya berubah di zaman Alkitab itu, saudara, adalah orang-orang yang berjumpa atau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukannya ahli Taurat, orang Farisi seperti itu, tapi orang-orang biasa yang Tuhan datangi, yang Tuhan kunjungi, yang berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya berubah, saudara. Contoh di Alkitab selain Ayub siapa? Abraham dijumpai oleh Tuhan, hidupnya berubah, justru keluar dari tanah nenek moyangnya, tanah nenek moyang, dan dia dijadikan bapak segala bangsa. Musa, saudara, ya hidupnya awalnya di istana raja, kemudian dia melarikan diri dan dia di padang gurun berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah, dia dipakai Tuhan. Daud, saudara, juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun di tengah-tengah permasalahan, saudara, tapi dia juga akhirnya jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perjanjian baru ada Sakeus, ketemu Tuhan Yesus, bertobat, hidupnya berubah. Paulus, saudara, berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik dan kita tahu hidupnya 180 derajat berubah. Petrus, saudara, bisa sebutkan siapa saja, kalau orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, punya pengalaman pribadi, hidupnya harusnya berubah. Amin, saudara? Amin. Nah, kita mau kejar ini, saudara. Karena kekristenan, ya agama Kristen itu sebenarnya bukan bicara mengenai agama yang kita cari Tuhan melalui banyak ayat firman dan kita menjalankan beberapa ritual dan kewajiban dan segala macam. Tapi agama Kristen itu bicara mengenai hubungan. Amin. Bicara mengenai hubungan dengan siapa? Kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Saudara, Kristen itu bicara mengenai mengalami Tuhan. Kenapa saya katakan bukan hanya hubungan, tapi mengalami, saudara? Karena di Yohanes 17 ayat 3, coba bisa dibuka dengan cepat, Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan, apakah hidup yang kekal itu? Nah, ternyata hidup yang kekal itu bukannya nanti kita waktu di surga nanti, tapi hidup yang kekal itu adalah ini, saudara, mengenal Tuhan. Nah, bahasa aslinya mengenal itu bukan cuma mengenal, saya tak kenal, mungkin saya kenal Pak Lukas, ya, yang koordinator di tempat ini, Pak Lukas, saya kenal. Bukan hanya seperti itu, tapi mengenal itu punya pengalaman pribadi. Saya kenal Pak Jokowi, saudara. Saya kenal Pak Jokowi, kenal dia presiden, saudara. Tapi dia tidak kenal saya. Kita tidak ada hubungan. Jadi saya dengan Pak Jokowi itu hanya kenal-kenal biasa. Tapi yang Tuhan maksud di ayat ini itu bukan kenal yang seperti itu, saudara. Mengenal itu adalah mengenal dan dikenal. Mengenal itu adalah mengalami, punya pengalaman pribadi. Itu dia, saudara. Know by experience, itu bahasa Inggrisnya. Jadi mengenal karena ada pengalaman, pernah ditolong mungkin, pernah makan bersama, saudara, pernah tidur bersama, ya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, saudara. Kenal karena pengalaman, itu yang Tuhan maksud dari ayat ini. Artinya apa? Mengalami Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar kenal-kenal biasa, tahu, saudara, tapi ini sesuatu hubungan yang akrab atau intim, ya, bukan hanya sekedar kenal, tapi ini sudah intim sama seperti suami istri, bahkan dikatakan di ayat yang lain, saudara. Dan tahukah saudara, salah satu syarat untuk masuk, bukan salah satu syarat, saudara, satu-satunya syarat untuk saudara bisa masuk kerajaan surga adalah saudara harus mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Amin. Matius 7 ayat 21-23, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Ya, padahal sudah lakukan pelayanan banyak. Tumpang tangan orang sakit sembuh, usir setan, setannya keluar. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, tidak boleh masuk, saudara. Jadi kuncinya adalah kita mengenal. Mengenal itu berarti mengalami, saudara. Bukan darinya teori dari kata orang seperti Ayub pada zaman dulu-dulunya, saudara. Tapi dia sudah mengalami, ya, dalam hidupnya. Bukan hanya dari kata orang, tapi matanya sendiri melihat, hatinya mengalami Tuhan, saudara. Nah, kabar baiknya adalah, saudara, seperti pujian, saudara, Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Amin. Itu kabar baiknya, saudara. Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Kalau kita rindu untuk mengalami Tuhan, dia itu ada di setiap musim. Kita lagi ada masalah, kita lagi baik-baik saja, kita lagi diberkati, banyak duit, saudara, kita lagi jatuh miskin, mungkin bangkrut, saudara. Dia itu ada di setiap musim hidup kita. Dan saudara, kalau mau mengalami Tuhan, tidak harus mengalami kejadian-kejadian yang dahsyat, yang mungkin membuat saudara trauma dan kaget seperti itu, ditabrak truk, mungkin di depan sana nanti banyak bis lewat gitu ya. Tahu-tahu
mohon maaf saudara, umpama ada yang diserempet bis gitu saudara ya, tiba-tiba yang mencela tuh bisnya gitu, wah saya mengalami Tuhan. Bukan seperti itu saudara ya, bukan sesuatu yang harus sesuatu yang spektakuler seperti itu, tapi di setiap musim kejadian itu sebenarnya kita bisa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Hanya seringkali kita tidak sadar saudara, amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, ya tokonya rame kemudian dapat hadiah undian 1 miliar misalkan. Tiba-tiba ingat Tuhan, wah mau ngasih buat Tuhan. Jarang saudara biasanya. Ingat apa? Kebutuhan dulu, bayar utang. Kemudian apa? Belikan anak ini, belikan rumah saudara. Seringkali kita ini kalau pas diberkati tidak ingat Tuhan. Ya kabar buruknya adalah, tadi kabar baik saudara ya. Kabar buruknya seringkali orang itu mengalami Tuhan justru di tengah-tengah masalah saudara. Hal-hal yang tidak enak, seperti Ayub saudara, bacaan kita tadi. Di tengah-tengah masalah atau hal-hal yang tidak mengenakan secara daging saudara, seringkali kita ini baru mengalami Tuhan. Ya, amin atau amin saudara? Amin, saudara. Nah, karena itu mengapa masalahmu belum selesai hari ini? Sudah doa kok masalah nggak selesai-selesai. Mungkin ya jawaban yang paling masuk akal, Tuhan rindu engkau mengalaminya di tengah-tengah masalahmu. Amin saudara. Nah saudara, kalau kita di situasi yang tidak enak, penuh dengan masalah pergumulan, seringkali kita kan merasa gini, aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan, kalau tidak ada Tuhan yang tolong aku tidak bisa. Lah ini, di titik ini, Ayub juga merasa seperti itu, saudara, menyerah, ya angkat tangan. Disitulah baru Tuhan turun tangan, saudara. Dan kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kondisi baik-baik aja, ya lagi banyak uang, banyak berkat, jarang sekali kadang-kadang kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan di setiap musim hidup kita. Amin saudara. Waktu punya uang, waktu tidak punya uang, waktu sakit, waktu sembuh, waktu baik-baik saja, waktu tidak baik-baik saja. Tetap punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tempatkan kita selalu di posisi yang di ujung tanduk yang membuat kita harus berteriak, menjerit kepada Tuhan. Saudara, Ayub, Musa juga mengalami seperti itu. Abraham, Paulus semua mengalami saudara. Nah, pertanyaannya adalah, di masa-masa pandemi ini ya, di tengah-tengah 1 tahun lebih kita mengalami virus corona yang tidak selesai-selesai dalam dunia ini, saudara, bukan hanya Indonesia. Saudara, di masa-masa pandemi ini, pertanyaannya adalah, sudahkah engkau mengalami Tuhan? Amin. Saya percaya masa-masa ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita mengalami Tuhan. Kesempatan yang baik sekali saudara, seperti saya juga mengalami saudara hari ini. Termasuk tahun-tahun kemarin. Karena apa? Kita hari ini tidak bisa berharap pada yang lain, saudara. Kalau krisis ekonomi zaman dulu yang krisis cuma sebagian saja, satu negara, Indonesia saja mungkin, atau Singapura saja, atau Cina, atau Amerika saja. Hari ini semua mengalami, saudara, semua negara. Teman saya ada orang kaya di Rembang, saudara. Ya, hari ini mau melari ke luar negeri juga tidak bisa, saudara. Di luar negeri juga lagi banyak virus juga, saudara. Tidak bisa, saudara. Duitnya banyak, tapi tidak bisa untuk membeli keselamatan, membeli keamanan, kesehatan juga tidak bisa, saudara. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa berharap atau lagi kepada yang lain. Makanya ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita mengalami Tuhan. Kita boleh berdoa corona berlalu, saudara. Tapi kalau corona belum berlalu, berdoalah supaya kita benar-benar mengalami Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara. Nah, saudara, sedikit saksian sebelum saya lanjut, saudara. Saya juga mengalami di mana toko juga omset menurun, saudara ya. Saya percaya dari wajahnya kelihatan ya, mengalami ya. Guyon, saudara ya. Tapi yang naik apa? Apotek omsetnya naik. Tapi usaha saya punya usaha, salah satunya percetakan juga, saudara. Menurun, sempat di bawah 50%, saudara. Berdoa enggak? Berdoa, tapi tetap aja enggak naik-naik, saudara. Barusan ini mau lebaran ini agak naik dikit, lumayan lah, saudara ya. Dan saya juga mengalami tiba-tiba hampir tidak kuat bayar THR-nya karyawan tahun lalu, saudara. Bayar cicilan juga, bank juga hampir tidak kuat, saudara. Saudara mepet, ngepres, dan saudara, saya pengen ngurangi karyawan, ya karena karyawan saya lumayan ada belasan orang, pengen tak kurangi barang 2-3 orang gitu, saudara ya. Tapi tidak tega, saudara, untuk PHK itu, saudara. Dan tiba-tiba karyawan saya ada ya 3 orang tiba-tiba mengundurkan diri secara sukarela, saudara. Karena apa? Ya ada yang mau nikah, ada yang mau pindah keluar kota, saudara. Dan disitulah dulu saya ini orangnya sangat mengandalkan orang, saudara, mengandalkan manusia, karyawan saya terutama, saudara. Kalau usaha saya, karyawan saya ada yang tidak masuk satu, waduh saya sudah merasa tidak aman gitu ya. Wah, gak melebu siji nanti masalah deadline, dikejar waktu, tidak nututi dan segala macam, saudara. Tapi
Tahun kemarin Tuhan ajar saya bahwa tokonya sepi, saudara. Karyawan berkurang 3 pun tidak ada masalah. Jujur tidak ada masalah. Apakah omsetnya bisa tetap? Tentu saja di tengah-tengah tahun kemarin turun, saudara. Tapi yang mau saya sharekan pada saudara adalah saya belajar satu, tidak mengandalkan karyawan, saudara. Amin. Bahkan mesin-mesin saya sempat rusak. Mesin cetak rusak, saudara, harus keluar uang puluhan juta, saudara, tidak punya duit. Ya sempat dapat pinjaman, hari ini sudah bisa saya lunasi, saudara. Dan waktu mesin rusak saya berdoa, Tuhan, sepi, mesin rusak, karyawan metu. Saudara, apalagi? Saudara, tapi Tuhan buktikan di masa-masa itu, Tuhan tetap memelihara kerjaan saya. Bisa bayar cicilan, bisa, THR bisa, gaji tidak pernah terlambat, saudara. Omset lama-kelamaan makin, ya stabil lah, lumayan lah, masih naik turun, tapi sudah mending daripada tahun lalu, saudara. Tapi yang mau saya saksikan adalah, di tengah-tengah situasi itu, saya jujur lebih mengalami Tuhan dibanding masa-masa dulu saya omsetnya tinggi, saudara. Amin. Bukankah itu yang paling penting, saudara? Saya lebih mengandalkan Tuhan, saya benar-benar bergantung Tuhan. Dulu berdoanya mungkin 1 hari 1 kali, tapi kalau masa-masa kemarin itu berdoanya 1 hari 3 kali bisa, saudara. Bisa lebih mungkin, saudara. Karena apa? Besok bayar tagihan Tuhan, besok bayar tagihan. Saudara, ternyata Tuhan buktikan dipelihara. Hari ini, ayo kita jangan fokus pada masalah, amin. Masalah mungkin belum selesai, saudara kita sudah doa, tapi fokus kepada mengalami Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi Ayub waktu mengatakan ini aku mengalami Tuhan, itu masalahnya belum selesai loh, belum dipulihkan Tuhan. Tapi dia bilang, yang penting dalam hidupku, aku ternyata menemukan Tuhan di tengah-tengah masalah. Adakah saudara temukan Tuhan di masa-masa pandemi ini? Ataukah saudara justru semakin jauh dari Tuhan? Jangan sampai, saudara. Karena berdoa, saudara, kalau kita berdoa sama Tuhan itu bukan tentang dikabulkan apa enggak. Seringkali Tuhan belum mengabulkan doa kita, ya. Seringkali seperti itu. Jawaban Tuhan kan bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu, saudara. Tapi saudara, apakah dengan saudara berdoa, saudara mengalami Tuhan? Nah, ternyata saya belajar bahwa berdoa itu adalah tentang mengalami Tuhan. Mengalami pribadinya, saudara. Oh, merasakan Tuhan menyertai walaupun dikit-dikit pemulihannya, tapi Tuhan tetap memelihara. Saudara, ayo belajar seperti Ayub. Saudara, di tengah-tengah masalah, dia boleh mengalami pribadinya Tuhan. Bukan dari kata orang lagi, tapi Tuhan buktikan dalam hidupnya dipelihara. Pemeliharanya mulai dari hal kecil, saudara, sampai hal-hal yang besar. Nah, saya mau lanjut, ya, sebelum saya selesai, bagaimana kita bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan seperti Ayub, saudara. Saya mencatat 2 hal, saudara, dari kisah Ayub tadi. Kita kembali ke pasal 42 dari kitab Ayub. Yang pertama, saudara, Ayub itu bagaimana kok bisa dia mengalami Tuhan. Dia ini, di ayat yang pertama dia bilang begini, ayat yang kedua, saudara. Aku tahu, kata Ayub, bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3, firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Yang pertama, Ayub punya hati ya yang rendah, saudara. Dia merendahkan hati. Dia merendahkan hatinya, makanya dia bisa mengalami Tuhan. Rendah hati itu apa? Rendah hati ini berarti begini, mengaku bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Mengaku bahwa aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Itu hati yang rendah, saudara. Nah, Ayub dalam pergumulannya, dia ini merendahkan hati sampai sebegitunya, saudara. Membodoh-bodohkan diri sendiri, saudara. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Amin. Apa artinya miskin di hadapan Allah, saudara? Miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang merasa tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dalam roh, miskin dalam roh, bahasa lainnya mengatakan, dia bilang bahwa semua yang kupunya semua dari Tuhan. Paulus juga bilang, segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo belajar bagaimana dia rendah hati, bagaimana dia miskin di hadapan Allah. Saudara, untuk dia bisa mengalami Tuhan. Saudara, miskin di hadapan Allah ini berarti menerima apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, saudara. Dan percaya bahwa itu pasti yang terbaik. Amin, saudara. Itu hati yang rendah. Walaupun hari ini diizinkan Tuhan mengalami masalah seperti Ayub, saudara. Tapi kita percaya bahwa itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Ayub sempat berkata kepada istrinya, waktu istrinya bilang, kamu ngapain kok masih percaya sama Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub bilang apa? Engkau perempuan gila.
Apakah engkau hanya mau menerima hal yang baik dari Tuhan, tapi hal yang tidak baik tidak mau? Dengan kata lain Ayub bilang, walaupun Tuhan izinkan yang tidak baik, aku tetap percaya, aku tetap merasa bahwa itu yang terbaik dalam hidupku. Menerima apapun yang Tuhan beri, saudara. Kita berdoa untuk hidup kita dipulihkan, tapi kalau itu belum terjadi, tetap percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Miskin di hadapan Allah juga bicara mengenai kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Musa suatu kali pernah berkata, Tuhan kalau engkau tidak pimpin kami di depan, berjalan di depan kami tidak mau melangkah. Seperti pujian tadi, bila engkau tidak bersertaku, aku tidak mau melangkah. Itu bergantung, itu miskin di hadapan Allah, saudara. Daud juga begitu, semua boleh engkau ambil. Dengan kata lain Daud bilang, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, Daud ini orangnya sangat bergantung pada Tuhan, makanya Tuhan suka, saudara. Makanya dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saudara, hari ini apakah kita selalu merasa butuh Tuhan? Apakah jangan-jangan hanya pas kepepet, butuh Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi begitu tidak kepepet, hidup baik-baik saja, kembali seperti tadi, lupa sama Tuhan. Saudara, saya mau katakan harusnya kita ini selalu merasa butuh Tuhan. Kondisi apapun cari Tuhan, ya doa, firman. Saudara, doa, baca firman, lakukan firman, berdoa, penyembahan, ke gereja, doa malam, doa teduh, semuanya, saudara selalu merasa butuh Tuhan. Ayub, saudara, hidupnya seperti itu. Di ayat pasal 1 dari ayat yang kelima dari kitab Ayub, dia mengatakan Ayub membangun mezbah. Mezbah itu gaya hidupnya Ayub, saudara. Apa artinya mezbah? Hubungan dengan Tuhan. Kenapa dia bangun mezbah? Karena anak-anaknya seringkali habis pesta pora, anak-anaknya takutnya ada yang bikin dosa. Ayub bikin mezbah untuk pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Dia selalu berhubungan dengan Tuhan, dia selalu merasa butuh Tuhan, saudara. Dia tidak lupa untuk mencari Tuhan. Saudara, seringkali kalau kita sudah kaya, ya kita sudah diberkati, tidak ada masalah apa-apa, kita merasa tanda kutip tidak butuh Tuhan. Tapi begitu kita ada masalah, barulah kita ngotot, kita mencari Tuhan. Berikutnya, orang yang bergantung kepada Tuhan, yang miskin di hadapan Allah, adalah orang yang selalu bersyukur. Apapun yang diterima, dia akan selalu bersyukur, merasa cukup, merasa puas dengan Tuhan. Saya tidak bicara orang Kristen tidak boleh berambisi, saudara. Tapi, saudara, kalau itu untuk kedaginganmu, tolong saudara, syukuri apa yang ada. Saudara, puas dengan apa yang Tuhan beri, puas dengan apa, saudara? Dengan istrimu, dengan suamimu, dengan keluargamu. Karena di jemaat kami, mohon maaf ya, ada yang tidak puas dengan rumah tangganya, akhirnya selingkuh dan segala macam, saudara. Tidak bersyukur, saudara. Di akhir cerita dia berkata waktu konseling, saya memang merasa kami ini tidak bersyukur dengan apa yang kami punya gitu ya. Rumah tangga udah baik-baik aja, masih minta yang aneh-aneh gitu, saudara ya. Saudara, ayo kita hidup adalah merasa bersyukur, ya merasa cukup, merasa puas dengan Tuhan. Berikutnya, saudara, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang melepaskan hak, saudara, melepaskan hak seperti Ayub. Ya saudara, ya terserah Tuhan mau ngapain. Saudara, Ayub itu seringkali tidak punya pilihan. Hidup kita juga seperti itu, sehingga kita tidak punya pilihan. Kita perlu ada beberapa hal yang kita lepaskan. Seperti Abraham, saudara, waktu disuruh Tuhan keluar, dia juga keluar dari tanah nenek moyangnya. Paulus, saudara, berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudara, orang-orang ini adalah orang yang melepaskan hak, bayar harga, pikul salib, saudara. Menyalibkan daging, saudara. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Lanjut, saudara, yang kedua, saya hampir selesai, saudara. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari Ayub? Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan? Yang pertama, dia punya hati yang rendah. Dia merendahkan hatinya, saudara. Kita kembali ke kitab Ayub 42. Saya akan bacakan ayat yang ke-6, saudara. Ayub berkata begini setelah dia berkeluh kesah panjang lebar, saudara. Di ayat yang ke-6 dari pasal 42, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dia nyesal, saudara ya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, dia bukan cuma merendahkan hatinya, saudara. Dia ini punya hati yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu apa? Mau dibentuk, saudara. Mau bertobat, mudah dibentuk, saudara. Mau mengikuti apa maunya Tuhan, mengaku salah. Kalau salah ya ngaku, saudara. Bertobat, mudah bertobat. Nah, hati yang seperti ini, hati yang rendah, hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus, adalah hati yang dicari oleh Tuhan. Amin. Jadi inti daripada firman hari ini, kalau saudara rindu mengalami Tuhan di setiap musim kehidupan kita, saudara, punyailah hati yang apa?
lemah lembut dan rendah hati, saudara. Ayo praktek ini, saudara. Apa sih hati yang lemah lembut? Mudah dibentuk. Yang pertama, seperti Daud, saudara. Daud juga waktu dia bersalah, dia ambil istri orang, dia ini ditegur sama Nabi Nathan. Dia punya hati yang lembut, saudara. Dia bertobat, dia mengaku salah sama Tuhan. Musa juga seperti itu. Alkitab mencatat Musa adalah orang yang lembut hatinya, melebihi semua orang yang ada di muka bumi ini, saudara. Hati yang lembut mudah dibentuk, kalau salah ditegur, ngaku salah, bertobat. Kenapa hari ini Tuhan izinkan masalah belum selesai? Sudah selesai satu, kok datang lagi? Saya juga mengalami, saudara. Kalau saudara dengar mungkin di gereja kami di Rembang baru mengalami satu musibah tanda kutip ya. Musibah apa? Papi saya, ya ayah saya, Bapak Gembala di Rembang meninggal dunia, saudara. Karena apa? Karena corona, saudara. Saya juga sempat positif, saudara. Seperti Bapak Lukas juga, saudara. Itu bulan Desember, jangan takut hari ini sudah negatif, saudara ya. Ya, bulan Desember, Januari saya sudah negatif, saudara. Tapi itu pengalaman yang sangat-sangat saudara ya, membuat hati kami ini kembali berbalik kepada Tuhan, saudara. Kita merendahkan hati, melembutkan hati kita bahwa Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa, saudara. Keluarga besar kami, Bapak Gembala di Rembang almarhum, saudara, benar-benar mengalami proses sampai hari ini, saudara. Karena saudara, waktu ayah saya masuk rumah sakit, saudara, di bulan Desember itu, saudara, itu mama saya juga masuk rumah sakit yang lain, saudara, pada saat bersamaan. Karena ada tumor di kandungannya, saudara. Operasi pengangkatan kandungan. Waktu masuk operasi, kita tidak kasih tahu kalau papi sudah kritis, sudah di ventilator, tidak berani kasih tahu karena takut drop, saudara. Operasi berhasil, mami saya, papi saya meninggal, saudara. Ya, terpaksa sebelum meninggal kita kasih tahu, saudara. Tapi belum selesai, mami saya habis operasi belum bersih kankernya, harus kemo, terapi 6 kali. Ya, terakhir nanti hari Senin, saudara, ke-6, saudara. Puji Tuhan, walaupun rambut gundul, tapi badan sehat. Amin, saudara. Masih ada di Surabaya, belum sempat pulang ke Rembang, ke Blora, saudara. Tapi beliau sehat. Kita bersyukur apapun yang kita alami, saudara. Gereja bagaimana ditinggal oleh Bapak Gembala? Sempat agak kacau juga, maksudnya bingung dan lain sebagainya. Tapi saya mau bersaksi bahwa jemaat juga tidak turun, saudara. Karena ada orang-orang yang melihat figur hamba Tuhan atau pendeta gembala seperti itu ya. Kita sempat takut, ada orang-orang yang melihat figurnya papi saya, nanti kalau papi nggak ada gimana ya? Ternyata Tuhan buktikan gereja hari ini tetap dipelihara oleh Tuhan, saudara. Bahkan keuangannya juga melebihi ekspektasi kami, saudara. Di tengah-tengah masa pandemi justru kami mengalami pengalaman bahwa Tuhan cukupkan semua pengeluaran, saudara. Walaupun jemaat masih turun naik, tidak stabil, ada yang takut ke gereja, saudara. Tapi Tuhan buktikan, saudara. Hari ini jujur, saudara, masalah kami belum selesai. Jujur masalah ekonomi saya juga masih ada, saudara. Jujur masalah hubungan dengan keluarga juga masih ada, saudara. Masalah jemaat apalagi banyak sekali. Masalah pekerja di Rembang banyak sekali, saudara. Yang PR yang ditinggalkan oleh papi saya. Tapi kita bersyukur. Amin, saudara. Kita mau punya hati yang lembut, yang mudah dibentuk. Kenapa Tuhan izinkan sampai hari ini? Masalah belum selesai. Saudara, kalau kita tidak bisa merubah masalah, rubahlah hatimu. Amin. Kalau tidak bisa rubah masalahmu, rubahlah hatimu. Karena yang Tuhan izinkan, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan seringkali bukan perubahan masalah atau perubahan keadaanmu. Tapi perubahan hatimu itu seringkali yang Tuhan cari. Kenapa kok jatuh ke masalah yang sama? Kenapa masalah belum selesai-selesai? Mungkin Tuhan lagi mau berurusan dengan hatimu. Hatimu lagi mau dirubah oleh Tuhan. Kalau masalah tidak bisa kita rubah, hati yang harus kita rubah, saudara. Rubah gimana? Lembutkan hatimu supaya siap untuk dibentuk. Seperti Tuhan Yesus, saudara. Dan hati yang dibentuk, hati yang lembut adalah hati yang mudah untuk mengampuni. Amin. Ini saya singgung sedikit saja. Musa dikatakan orang yang lembut hatinya. Kenapa? Waktu ada masalah dengan kakak-kakaknya, saudara. Kakak-kakaknya menghina dia dan tidak menghormati dia. Ya sampai dihukum Tuhan kakak-kakaknya dengan penyakit kusta, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Karena dia lembut hatinya. Dia ampuni kakak-kakaknya yang sudah tidak hormat dengan dia. Dia minta ampun untuk kakaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat Musa, hati Musa, dan Tuhan sembuhkan. Hari ini, apakah engkau punya hati yang lembut? Hati yang lembut itu hati yang mudah mengampuni, saudara. Seperti hatinya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, dosa kita yang begitu besar, mengapa kita hari ini susah untuk mengampuni orang lain? Sekali lagi, saudara, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ayo putuskan. Jangan pedulikan perasaan, karena perasaan itu seringkali menipu.
bahkan membuat kita tidak bisa mengampuni, saudara. Tapi pengampuni masalah keputusan. Kalau engkau putuskan untuk mengampuni, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan beri kemampuan, kasihnya cukup untuk menutupi semuanya, saudara. Karena orang yang susah mengampuni, itu mungkin dia lupa bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan. Ingat cerita hamba yang jahat, saudara? Ya, hamba yang jahat, hutangnya banyak, diampuni oleh raja, ketemu temannya di jalan, hutangnya sedikit, tidak mau mengampuni, saudara. Raja ngamuk. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, Bapa di surga juga tidak mengampuni engkau. Kembali kepada Ayub, saudara, saya selesai. Ayub dipulihkan hidupnya setelah mengalami Tuhan, saudara. Dipulihkan di ayat-ayat selanjutnya, saudara baca nanti. Dipulihkan 2 kali lipat, dikembalikan hartanya. Anak-anaknya juga ditambahkan lagi sama Tuhan, saudara. Hidupnya pulih, saudara. Bahkan 2 kali lipat. Saudara, kuncinya apa? Ayub punya pengalaman dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Bagaimana mengalami Tuhan? Merendahkan hati, punya hati yang rendah. Melembutkan hati, punya hati yang lemah lembut. Itu kunci, itu yang Tuhan cari. Sekali lagi, sebagai penutup saya mau bersaksi, ya di masa-masa pandemi kemarin setahun lebih, bukan hanya Tuhan yang saya mengalami Tuhan di bidang pekerjaan, saudara, tapi saya juga mengalami Tuhan di bidang hubungan dengan keluarga. Saya dulunya waktu sebelum corona itu pekerjaan saya banyak, sibuk sampai lembur-lembur sampai malam di depan komputer dan segala macam, saudara. Saya tidak punya waktu dengan istri, dengan anak-anak, saudara. Seringkali kalau istri, anak-anak ngajak main, saya tidak mau, saya tidak peduli, saya fokus pada pekerjaan dan segala macam, saudara. Tapi waktu corona datang, saudara, ya, omset menurun, pekerjaan turun, tidak lagi lembur-lembur, bahkan tidak ada kerjaan pernah, saudara ya. Apa yang terjadi? Hubungan dengan keluarga, saudara. Kalau saudara amati di masa-masa ini ada 2 tipe orang Kristen. Ada yang semakin baik dengan keluarganya, di rumah terus, saudara. Ada justru yang di rumah terus malah semakin cekcok, saudara. Ada yang sampai cerai, ada itu, saudara. Tapi saya mau hari ini kita belajar. Di tengah-tengah masa ini, ayo kita bangun mesbah sama Tuhan, hubungan sama Tuhan, pulihkan. Yang kedua apa? Pulihkan hubungan dengan keluarga. Amin. Hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga. Kemudian apalagi yang saya pelajari? Dalam masalah pekerjaan, saya temukan cara-cara baru, saya temukan pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan dulunya saya tidak pikir sama sekali, tapi Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan baru, saudara, untuk bisa bertahan. Dan saudara, yang pasti di tengah-tengah masa ini saya mengalami Tuhan. Saya mendapatkan pengalaman baru, lebih menghargai waktu, lebih menghargai berkat, uang sekecil apapun yang Tuhan percayakan, saudara. Lebih dihargai, saudara. Semua karena Tuhan yang menyertai, semua karena pengalaman bersama dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya sudahi, saya panggil pemain musik dan pemimpin pujian. Adakah hari ini sekali lagi saya mau bertanya, apakah masalahmu belum selesai, saudara? Yang penting hari ini sekali lagi jangan fokus pada masalah. Seperti Ayub, saudara, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan gimana? Bagaimana engkau mengalami Tuhan di tengah masalah? Bagaimana mengalami Tuhan di tengah masalah? Mungkin masalah belum selesai, tapi pastikan hatimu yang selesai. Hatimu yang berubah, saudara. Redakan hatimu, lembutkan hatimu. Mungkin ada satu ganjalan, saudara, dengan saudaramu, keluargamu. Ayo pulihkan hubungan dengan keluarga, saudara, dengan Tuhan, saudara, dan engkau akan dapati pengalaman Ayub, saudara, akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan berkata bahwa, oh ternyata aku sekarang baru tahu aku mengalami Tuhan, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata pendeta, bukan hanya teori yang ada di Alkitab, tapi aku mengalami Tuhan yang menyertai hidupku. Masalahku akan segera selesai, itu hanya masalah waktu saja. Amin, saudara. Tapi yang penting hatimu harus engkau selesaikan dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, Tuhan. Tak pernah kau biarkan kami sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidup kami, Tuhan. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu, Tuhan. Adalah bersamamu. Tak pernah aku ragukan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Katakan bersamamu Bapa. Ya Tuhan, bersamamu. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. ku lewati semua Perkenanmu. perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak bagi kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal. Rindukan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, karena itulah yang akan mengubah hidup kita, saudara. Bersamaku, Kalau kita berjumpa dengan Tuhan seperti Ayub, hidup kita pasti di berubah. setiap musim Hati kita pasti pulih. hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi tanda kita merespon firman Tuhan. Bersamamu Bapa, Rindukan pengalaman bersama dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah masalahmu. semua Kami akan melewati semuanya bersama Engkau Tuhan. perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Engkau yang merindukan pengalaman bersama dengan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersamamu Katakan kepada Tuhan, Bapa, ku lewati semua hanya Engkau yang sanggup menolong kami melewati semua ini Tuhan. perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagi kami Tuhan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu bagi kami Tuhan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita bersaat teduh bila musik mengalun dengan lembut. Saudara, engkau yang rindu mengalami Tuhan dalam hidupmu, tetap angkat tangan kananmu dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengangkat tangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka Tuhan.
Bahkan Engkau berkata Engkau ada di setiap musim hidup mereka Tuhan. Ajari kami untuk kami sadar akan kehadiran-Mu Tuhan. Ajari kami bahwa sebenarnya Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Bimbing kami lebih lagi untuk kami mengalami Engkau di setiap detik, setiap menit, setiap musim hidup kami Tuhan. Kondisi kami apapun, kami baik-baik, kami tidak baik. Kami punya uang, kami tidak punya uang. Kami sehat, kami sakit, tetap kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang mengangkat tangannya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka melalui semua pergumulannya Tuhan. Kami tidak tahu apa pergumulannya, tapi kami percaya Engkau yang tahu. Engkau yang melihat setiap hati Tuhan. Dan Engkau sanggup memulihkan seperti Engkau memulihkan Ayub Tuhan. Hanya yang Engkau minta adalah pemulihan hati. Tuhan Yesus, supaya kami punya hati yang rendah. Kami mau melembutkan hati kami. Kami mau merendahkan hati kami supaya Engkau bentuk Tuhan. Seperti Ayub Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berkata, kami mengalami Engkau. Bukan dari kata orang, tapi kami mengalami pertolongan-Mu. Kami mengalami pribadi-Mu, mujizat-Mu. Tuhan, semua yang baik terjadi. Tuhan, hati kami berubah. Karena kami sungguh-sungguh mengenal pribadi-Mu dan Engkau mengenal hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan umat-Mu untuk mengalami Engkau di tengah masalah Tuhan. Kami juga berdoa bila masalah mereka segera selesai. Tuhan, seperti Engkau membalikan telapak tangan, kami percaya Engkau sanggup sebenarnya untuk menyelesaikan masalah mereka satu persatu. Seberat apapun kami percaya Tuhan, kami tidak ragu Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kuatkan hati kami, rubah hati kami Tuhan, bimbing umat-Mu. Supaya kami lebih lagi rindu, supaya kami lebih lagi punya hati yang benar-benar merindukan pengalaman itu. Kami benar-benar punya hati yang mau merendahkan diri, kami mau dibentuk, kami merasa bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kami merasa butuh Engkau, bukan butuh yang lain. Tuhan, itu yang Engkau mau dalam hidup kami. Dan bila kami boleh mengalami Engkau Tuhan, hari-hari ini Tuhan, di masa-masa yang sukar Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, terlebih lagi Engkau nyatakan diri-Mu Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Kau yang terjemahkan dengan bahasa yang lebih lanjut lagi kepada umat-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti dan kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, karena tidak ada pengumuman, kita berdoa supaya ibadah kita yang seperti ini tetap bisa dilakukan ya, seperti kami juga di Rembang, kemarin saya juga di Blora, ya. Saya cuma berpesan satu, saudara, ya, tetap taati protokol kesehatan, saudara. Saya adalah orang yang pernah terkena virus itu, saudara. Papi saya meninggal karena virus itu, dan saya tahu bahwa virus ini cepat sekali menular karena saudara-saudara saya juga, saudara kandung saya sudah pernah kena semua, saudara. Ya, bukan menakut-nakuti, kita tidak takut dengan virus, amin, saudara. Hidup mati di tangan Tuhan, saudara. Ya, tidak mati karena virus, mati karena yang lain juga mudah sekali. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah waspada, amin. Ya, bukan takut tapi waspada, berjaga-jaga, karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, dengan orang lain juga, saudara. Kita tidak tahu, kita sehat, orang lain bisa kena, saudara. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan protokol kesehatan, pakai masker ya. Kalau saya di depan ini pakai face shield, saudara, karena kalau pakai masker tidak jelas suaranya. Nanti habis ini pakai masker lagi, kemudian jaga jarak, cuci tangan, saudara. Jauhi kerumunan, batasi mobilitas, saudara. Dan kalau ada yang sudah vaksin, ya puji Tuhan. Kalau ada yang belum, lebih berjaga-jaga lagi. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk persembahan lebih dulu. Kita ambil amplop persembahan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami selesai dengan ibadah kami pada sore ini Tuhan. Kami mengangkat amplop persembahan di tangan kami, bukan tanda kami mampu atau kami kaya Tuhan. Tapi ini tanda bahwa kami mau menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dari hal kecil sebagian yang Kau percayakan pada kami mau taat, kami mau kembalikan Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mempersembahkan persembahan kolektor, juga persembahan khusus Tuhan, persepuluhan semuanya. Kami percaya Engkau yang akan mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan, walaupun itu bukan motivasi kami, tapi kami percaya Tuhan, seperti Engkau memelihara kami sampai hari ini, Engkau akan teruskan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan ini hanya di dalam nama Yesus, bila persembahan kami berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Marilah kita akhiri ibadah kita bersama-sama,
Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada sore ini. Kami mengalami Engkau, kami mengalami lawatan-Mu, hadirat-Mu. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sudah melayani Engkau yang urapi mereka lebih lagi Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan-Mu di waktu-waktu mendatang Tuhan. Kami juga berdoa untuk koordinator di tempat ini, Bapak Lukas dengan Ibu Tanti Tuhan, supaya Engkau yang juga memelihara mereka Tuhan. Seluruh keluarganya, anak-anaknya, juga orang tuanya, semuanya Tuhan, mereka sehat-sehat dan baik-baik saja, berkecukupan dalam segala hal. Tuhan, kami berdoa bila damai sejahtera juga melimpah dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, seperti Engkau menyertai pada saat kami datang ke tempat ini dengan selamat, kami juga percaya Engkau menyertai kami dengan selamat sampai ke rumah masing-masing Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, bahkan kami pulang, kami membawa berkat yang lebih lagi. Kami jadi orang yang diubahkan Tuhan, karena kami berjumpa dengan Engkau. Mari kita kembali dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang dunia tidak bisa berikan, akan diberikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua yang terbaik dari surga saat ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.